Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nggak bakal percaya, jembatan-jembatan kuno ini dibangun tanpa teknologi modern sama sekali, tapi masih berdiri sampai sekarang. Bagaimana jembatan-jembatan kuno ini dibangun tanpa peralatan canggih dan ilmu sipil modern? Di seluruh dunia ditemukan jembatan kuno yang sangat menakjubkan, seperti jembatan Arkadiko di Yunani yang berusia lebih dari 3000 tahun. Dibangun dari batu tanpa semen atau alat modern, jembatan ini masih berdiri kokoh hingga sekarang ini. Bagaimana peradaban kuno bisa menyusun batu dengan begitu presisi? Ilmuwan masih bertanya-tanya bagaimana teknik konstruksi canggih ini bisa tercapai di masa lalu. Tanpa alat berat atau teknologi modern, apakah kita telah meremehkan kecerdasan para leluhur kita? Jembatan telah menjadi bagian penting dari sejarah manusia selama ribuan tahun, memfasilitasi transportasi dan perdagangan merintasi sungai, lembah, dan rintangan alam lainnya. Dari jembatan kayu sederhana hingga jembatan gantung yang paling rumit, evolusi desain jembatan telah menjadi bukti inovasi dan kecakapan rekayasa manusia. Bahkan dalam sejarah ada beberapa jembatan kuno yang dibuat tanpa teknologi modern yang sampai hari ini membuat para ahli terdecak kagum. Di saat yang sama masih diselimuti misteri. Sebagai salah satu peradaban tertua yang pernah eksis di muka bumi, Yunani sampai kapanpun akan selalu menjadi identik dengan kata kuno. Ada begitu banyak subjek utama dalam sejarah di negara yang disebut negeri para dewa ini. Dari mulai filsafat, budaya, kota, struktur masyarakat, sampai arsitektur. Dan berbicara tentang jembatan kuno, kita akan dibawa ke wilayah Peloponnes, Yunani. Nah, di sini kita akan menjumpai jembatan Arkadiko, salah satu jembatan kuno tertua di dunia. Diketahui peninggalan Yunani kuno ini terletak di sebuah selokan kecil dekat jalan modern dari Tiryns ke Epidaurus di Argolis di Peloponnes. Jembatan ini dibangun antara tahun 1300 dan tahun 1190 sebelum Masehi selama zaman perunggu oleh peradaban Mycenae, menjadikannya sebagai salah satu jembatan rangkung tertua yang masih digunakan hingga saat ini. Dari strukturnya, jembatan Arkadiko dibangun menggunakan bebatuan Kyklopin dengan batu-batu kapur, batu-batu kecil, dan potongan-potongan kecil ubin yang disusun rapat tanpa mortar. Membentang sepanjang 22 meter, lebar 5,6 meter, dan tinggi 4 meter. Para ilmuwan menjelaskan jembatan ini adalah bagian dari jalan raya militer antara dua kota Tiryns dan Epidaurus yang merupakan bagian dari jaringan jalan Yunani yang lebih luas. Tata letak jembatan yang sangat canggih dan kesejajaran jalan menunjukkan bahwa jembatan ini digunakan untuk kereta perang. Para ilmuwan sangat mengagumi teknik konstruksi ini. Bagaimana batu-batu besar bisa disusun untuk menciptakan lengkungan stabil yang memungkinkan lalu lintas kuda dan gerobak. Keberadaannya selama lebih dari 3000 tahun menunjukkan kekuatan dan ketahanan teknik konstruksi Mycenae yang luar biasa. Setelah Yunani, mari kita terbang menuju ke Pulau Britania, tepatnya di Inggris, yang memang sudah sejak lama terkenal di dunia dengan banyak jembatannya yang ikonik. Kita sebut saja beberapa dari Tower Bridge, Millennium Bridge, London Bridge, hingga Westminster Bridge yang anggun. Di antara puluhan jembatan bergaya modern hingga postmodern yang berdiri gagah di seluruh wilayah Inggris, terdapat satu jembatan unik yang sangat menarik yang masuk ke dalam kategori kuno. Jembatan yang dimaksud yakni Turnstep yang berada di Sungai Barley, tepatnya di Taman Nasional Exmoor, wilayah Somerset. Meski kelihatan bukan konstruksi kuno, jembatan yang membentang di atas Sungai Barley ini terbuat dari lempengan batu besar yang disusun tanpa menggunakan perekat serikituan. Asal-usul asli dari Turnstep ini sebenarnya belum diketahui, tetapi yang diyakini sudah ada sejak zaman prasejarah, di mana salah satu sumber menyebut bangunan yang juga disebut jembatan Clapper ini dibangun pada tahun 1000 sebelum Masehi. Ya, benar, keunikan dari jembatan Turnstep ini adalah konstruksi lempengan batu yang sangat besar dan berat yang disusun dengan stabil di atas sungai, menunjukkan pengetahuan lokal tentang penyeimbangan dan penggunaan alat berat untuk stabilitas struktural.
Dari benua biru, sekarang kita meluncur ke benua kuning. Benua terbesar di dunia dan menjadi rumah bagi sekitar 4,7 miliar atau lebih dari setengah penduduk dunia. Berbagai peradaban tertua ada di Asia, terutama Tiongkok, Jepang, India, serta Nusantara. Nah, tepat di perbatasan laut antara India dan Sri Lanka, terdapat satu jembatan yang begitu menarik dan menyita perhatian dunia, bahkan kontroversial. Bagaimana tidak? Berbeda dengan jembatan kuno sebelumnya, jembatan yang dinamakan Dewa Rama atau jembatan Adam ini tampak tidak seperti jembatan dalam pengertian tradisional. Ia merupakan rantai alami dari endapan bebatuan yang terbentang dan menghubungkan antara India dan Sri Lanka. Apa yang membuatnya kontroversial? Jadi, jembatan Adam disebut sebagai rangkaian beiting batu kapur sepanjang 48 km yang dulunya merupakan jembatan darat. Di situ ada kata kunci yang menyebut dulunya adalah jembatan. Namun banyak ahli meragukan teori tersebut. Teori itu sejalan dengan yang diceritakan dalam epik Ramayana, yang mana jembatan tersebut diyakini dibangun oleh Dewa Rama dengan bantuan tentara kera untuk menyeberang ke Sri Lanka. Meskipun diperdebatkan apakah ini buatan manusia atau alam, kepercayaan lokal dan mitologi India menggambarkan jembatan Rama sebagai hasil karya manusia. Berbagai penelitian modern menunjukkan bahwa beberapa bagian jembatan mungkin telah digunakan sebagai jalur lintas pada zaman kuno. Di samping yang dijelaskan mitos, terdapat pula beberapa teori mengenai pembentukannya. Salah satunya bahwa Selat Park dan Teluk Manar pernah menjadi bagian dari cekungan Sungai Kaveri. Akibat pergerakan tektonik jangka panjang, garis besar wilayah termasuk jembatan Adam terbentuk. Dan bentuk khusus bentang alam ini berkontribusi pada pertumbuhan karang yang menjadikannya seperti jembatan. Nah, bagaimana menurut kalian? Di daerah pegunungan Sahara yang masuk wilayah dari teritori Yemen, sebuah jembatan kuno dengan pemandangan yang sangat indah juga berdiri gagah. Dunia mengenalnya dengan sebutan Jembatan Sahara. Merupakan sebuah jembatan lengkung di atas ngarai yang menghubungkan dua desa di distrik Sahara. Para ilmuwan tetap dibuat cukup takjub lantaran yang dibangun dari batu besar tanpa teknologi modern dan di lokasi yang sangat berbahaya. Memiliki panjang sekitar 20 meter dan lebar sekitar 3 meter. Jembatan ini sendiri dibuat dari batu kapur yang merupakan material paling melimpah di sekitar lokasi. Ya, teknik konstruksi yang dibangun untuk menciptakan jembatan lengkungan batu di atas jurang sangat menakjubkan, terutama mengingat betapa terpencil dan sulitnya medan di pegunungan Sahara. Yunani kuno sudah kita jelaskan, Inggris sudah, dan India kuno pun sudah. Sekarang mari kita ke jantung Eropa, tepatnya di negara Jerman. Tanah Bavaria sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu wilayah paling berpengaruh di Eropa. Menyimpan jejak historis peradaban Romawi kuno di beberapa bagian, salah satunya di Sungai Rhine yang bersejarah ini. Dalam satu peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai Perang Gallia pada tahun 55 sebelum Masehi, Julius Caesar memerintahkan pasukannya membangun jembatan di atas Sungai Rhine. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses pasukannya melawan pasukan Gallia, salah satu suku Jermanik yang terkenal barbar. Yang menarik, jembatan tersebut dibangun dari kayu, tetapi menggunakan batu besar alias beton sebagai fondasi. Dalam sejarah pembangunan jembatan di seluruh dunia, diketahui bahwa beton telah digunakan sejak zaman kuno, khususnya oleh bangsa Romawi dengan cerdik mempadukannya dengan batu dalam desain arsitektur mereka. Tapi apa yang menarik dari kisah Julius Caesar dan jembatannya? Sampai hari ini perdebatan tentang di mana lokasi tepat jembatan ini dibangun masih belum menemui titik terang. Tidak diperilmukan, telah menemui konsensus tentang keberadaannya. Namun tak sedikit yang menganggap cerita jembatan Julius Caesar di atas Sungai Rhine hanya mitologi. Hanya saja, penggalian di daerah Andernach, Inuit menemukan tumpukan sisa yang dianggap sebagai sisa-sisa jembatan Caesar. Dan sebagai lokasi alternatif disebutkan sebuah tempat di selatan Born. Di samping itu, pembangunan jembatan sepanjang 400 meter di atas Sungai Rhine dilakukan hanya dalam waktu 10 hari dan menghancurkannya lagi beberapa hari kemudian. Hal itu secara langsung menegaskan bagaimana kecepatan dan efisiensi teknik Romawi dalam membangun sebuah jembatan. Kenyataan sebagian besar dari jembatan ini adalah kayu.
penggunaan batu besar sebagai dasar fondasi untuk menahan arus sungai sangatlah kuat, sangat mengesankan bagi kemampuan teknik pada masa itu. Jembatan besar dalam pembangunan jembatan memang datang dari bangsa Romawi yang masukkan lengkungan setengah lingkaran konsentris dalam desain mereka sekitar 500 hingga 600 tahun sebelum Masehi. Banyak contoh terbaik mereka yang masih berdiri hingga 2500 tahun kemudian, dan pembangun modern kadang dibuat bertanya-tanya berapa banyak jembatan yang dibangun saat ini yang memiliki masa pakai yang sama. Well, keahlian bangsa Romawi seringkali dianggap berasal dari kecenderungan untuk menyalahkan pembangunan jembatan atas kegagalannya. Uang untuk konstruksi ditahan hingga 40 tahun setelah pembangunan. Jembatan Alcantara yang dibangun di atas sungai Tagus di Spanyol adalah contoh utama. Jembatan batu tanpa mortar ini dibangun sekitar tahun 100 sampai 300 Masehi dan masih terus digunakan hingga saat ini, bahkan untuk lalu lintas jalan raya. Jembatan ini telah hancur 4 kali sejak itu, bukan oleh alam tetapi akibat perang. Dengan 6 lengkungan granit setengah lingkaran yang terbesar membentang sepanjang 28,8 meter, jembatan ini memiliki panjang total 181 meter dan deknya berada 62 meter di atas air. Pada gilirannya, jembatan Alcantara menjadi salah satu contoh terbaik dari teknik konstruksi Romawi yang menggunakan batu besar untuk menciptakan struktur lengkungan yang kuat dan tahan lama. Hampir sulit membantah apalagi meragukan bagaimana kehebatan teknik konstruksi bangsa Romawi kuno. Mari kita coba berkunjung ke situs Baalbek di Lebanon. Situs yang terkenal dengan blok-blok batu yang sangat besar ini dikenal juga dengan batu Baalbek. Blok-blok batu mega yang digunakan untuk membangun fondasi kuil, terkhusus kuil Jupiter, yang menjadikannya salah satu bangunan batu paling monumental di dunia. Namun kabarnya tidak hanya untuk dijadikan fondasi kuil, tetapi juga jalanan dan jembatan. Ya, jembatan dan jalan yang menghubungkan situs tambang batu Baalbek dan kuil Jupiter menggunakan triliton besar yang sangat berat. Triliton atau trilit adalah struktur yang terdiri dari 2 buah batu vertikal besar yang menopang batu ketiga yang dipasang secara horizontal di atasnya. Para ilmuwan dibuat bingung sampai sulit untuk mendapatkan dan menjelaskannya di hadapan dunia. Beberapa batu yang digunakan di situs Baalbek adalah yang terbesar di dunia, bahkan ada yang beratnya hingga 800 ton. Metode pasir yang digunakan untuk menggali, mengangkut, dan mengangkat batu-batu ini ke tempatnya masih menjadi bahan penelitian sejarah dan arkeologi hingga saat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.